Begonang. Kembali lagi bersama Mbak Leta dan Bu Nuni. Ya, kita hari ini mau kembali memuji nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu secara online. Nah, kita harap adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Penuh sukacita. Iya. Karena hari ini hari yang spesial ya Bu Nuni. Iya. Siapa yang tahu adik-adik? Hari apa? Iya. Hari Hari ini hari kebangkitan kebangkitan Tuhan Yesus atau disebut juga Hari Paskah. Ya. Nah, hari Paskah itu apa, Adik-adik? Hari kebangkitan Tuhan Yesus yang telah disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Nah, kita mau mulai ibadah sekolah minggu hari ini dengan memuji nama Tuhan Yesus disalibkan. Tapi sebelumnya kita bangkit berdiri dulu. Mari adik-adik bangkit berdiri. Semuanya berdiri. Nah, kita mau menyanyikan lagu Yesus disalibkan adik-adik ya dengan sukacita. Adik-adik, sebelum dilanjutkan, kita mau buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami Tuhan, dan Engkau telah memberkati kami, memberikan keselamatan untuk kami. Terima kasih untuk kematian-Mu di kayu salib menebus dosa-dosa kami. Dan hari ini kami bersuka cita ya Bapa, karena kami boleh beribadah sekaligus kami merayakan kebangkitan dari kematiannya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita memuji Tuhan kembali dengan menyanyikan satu pujian Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna
GKJ Bekonang. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita memuji nama Tuhan, baca kitab suci. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Anak-anakmu sekolah minggu GKJ Bekonang boleh merayakan hari Paskah, hari kebangkitanmu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau beri kami kesempatan saat ini untuk merenungkan firman-Mu. Buka hati kami, telinga kami, mata iman kami, untuk kami dapat menerima firman-Mu dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk firman Tuhan pada saat ini diambilkan dari 1 Korintus 5 ayat yang ke-6b sampai ke-8. Demikian firman Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang pernah melihat kupu-kupu? Ya, kalau lihat kupu-kupu mesti cantik, ya, lucu, apalagi berwarna-warni, ya, sehingga terlihat indah dan cantik. Nah, adik-adik tahu bagaimana asalnya kupu-kupu? Ya, kita dengarkan bersama-sama ya. Bu Nuni mau bercerita tentang kupu-kupu. Nah, di sebuah taman, di situ ada seekor ulat. Biasanya kalau ulat mempunyai apa adik-adik? Bulu. Bu Nuri sebenarnya juga ini ya, jijik dengan ulat. Kalau sudah melihat ulat langsung kaget, langsung teriak, baru melihat saja karena jijik. Apalagi kalau pas melihat bulunya, sudah gatal-gatal semua. Nah, di situ di taman ada
seekor ulat namanya Uli. Saat dia berjalan-jalan di taman, kalau ulat sukanya makan apa, adik-adik? Iya, makan daun-daunan. Nah, daun-daun yang bagus. Bahkan ini ya, taman bunga yang indah jadi rusak karena daun-daunnya pada dimakani si ulil. Nah, asik dia makan daun. Di situ ada temannya namanya Albi, si lebah madu. Waktu jalan-jalan, ulil ketemu Albi. Hai Albi, sedang apa kamu di situ? Albi, hai ulil, gara-gara kamu aku tidak bisa menghisap bunga. Karena setiap pucuk daun mesti kamu makan. Kamu telah merusak taman ini. Ulil merasa sedih, adik-adik. Tapi gimana ya, aku lapar. Aku butuh makan. Tapi kalau aku makan, Albi gak bisa mendapatkan bunga. Lalu ulil meninggalkan Albi, berjalan pelan. Karena perutnya lapar, dia makan lagi daun-daunan. Lalu saat dia asik makan daun, dia kaget karena ada anak-anak yang teriak, "Au!" Takut melihat si ulil yang sedang makan daun. Terus ternyata ada anak kecil yang melihat ulil baru makan dan dia menyentuh bulunya ulil. Saat itu anak kecil namanya Anis, dia nangis. Mama, tanganku bental-bental dan merah, gatal sekali. Akhirnya dia datang kepada mama. Mamanya datang. Kenapa kamu nak? Kok nangis? Iya ma, ini lihat tuh, di situ ada ulat bulu. Tanganku tadi kena, ini jadi gatal-gatal. Oh, kalau begitu, ayo kita pergi aja. Kita jauhi ulat bulu ini. Ayo di sini, diobati sama mama. Akhirnya ulat bulu si ulil tadi sendirian. Dia sedih karena telah membuat orang manusia takut kepadanya. Dia telah membuat sakit si anak kecil tadi. Dia sudah membuat sedih anak tadi. Temannya juga tidak mendapatkan madu dari bunga karena setiap pucuk daunnya sudah dimakani sama si ulil. Akhirnya ulil sedih. Aduh, gimana ya, aku sudah membuat sedih semua teman-temanku. Aku pengen berubah. Gimana ya caranya biar teman-temanku pada senang sama aku? Akhirnya hari terus berjalan, si ulil menjadi kepompong. Adik-adik pernah melihat kepompong? Ya, bentuknya seperti apa? Ya, kepompong dia saat menjadi kepompong tidak bisa bergerak. Nah, karena badannya
tertutup, nah, kayak dibalut gitu ya. Yang terlihat hanya kepalanya tok, hanya kilo-kilo kanan kiri gitu tok. Dia nggak bisa bergerak dan terasa sedih, sakit. Waduh, aku kalau jadi kepompong, aku nggak bisa bermain, aku nggak bisa ketemu sama teman-temanku, aku nggak bisa makan. Sampai berhari-hari dia tidak makan, dia harus puasa. Dan sampai 1 minggu lebih dia menjadi kepompong. Dan akhirnya tiba saatnya si Ulil yang sudah menjadi kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang cantik ya. Akhirnya dia keluar dari kepompong, dia bisa terbang, warnanya cantik sekali, sayapnya warna-warni, ada warna kuning, oranye, merah. Cantik sekali. Akhirnya dia bisa terbang mengelilingi taman itu. Wah, dia berkeliling taman. Dan saat dia berkeliling, dia melihat temannya lagi yang namanya siapa tadi? Lebah madu, Albi. Hai Albi. Ada yang panggil namaku, Albi gitu. Siapa kau? Masa kamu lupa sama aku, Albi? Emangnya kamu siapa? Oh, kamu lupa ya? Aku ini Ulil. Masa kamu Ulil? Iya, aku Ulil yang dulu jadi ulat bulu. Sekarang aku sudah berubah jadi kupu-kupu. Cantik sekali ya kamu ya. Indah sekali. Akhirnya si Ulil pun juga bisa hinggap di taman yang penuh bunga. Albi juga bisa menghisap madunya. Nah, saat Ulil berterbangan di taman, anak kecil tadi datang lagi. Mama, di sana ada kupu-kupu cantik. Aku pengen melihat. Ayo Ma, dikejar. Wah, Ulil yang berterbangan yang sudah jadi kupu-kupu dikejar sama anak kecil, berlari bermain di taman. Ulil senang sekali adik-adik karena bisa membuat teman-temannya jadi senang semuanya. Ya, si Albi bisa menghisap madunya. Kemudian Anis yang anak kecil tadi juga bisa menikmati keindahannya Ulil yang sudah berubah menjadi kupu-kupu. Nah, adik-adik, dari cerita ini, Ulil yang dulu saat menjadi ulat bulu banyak membuat orang lain sedih, membuat orang lain sakit. Setelah dia mau berubah, meskipun melalui proses yang menyakitkan, tetapi dia mau berubah. Akhirnya bisa berubah menjadi kupu-kupu dan bisa dinikmati oleh orang lain. Seperti kita ya, seringkali kita berbuat salah, seringkali kita berbuat dosa, sering tidak taat sama orang tua, tidak mau menuruti nasihat orang tua, terus bertengkar sama teman. Nah, itu
kebiasaan-kebiasaan buruk seperti saat menjadi ulat bulu. Nah, adik-adik, setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus, ya, dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita berubah. Kebiasaan lama kita yang dulu kita sering tidak taat kepada orang tua, kemudian mungkin kurang mengasihi teman, ya, kita akan berubah menjadi yang lebih baik, menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan menjadi anak-anak yang diperkenan oleh Tuhan. Seperti yang jemaat di Korintus tadi, mereka mempunyai kebiasaan yang buruk yang diumpamakan seperti roti yang ada raginya tadi. Nah, ragi itulah yang seperti diumpamakan sebagai dosa. Nah, kita berubah, membuat adonan yang tidak beragi, yang masih bersih, yang murni, ya. Demikian adik-adik firman Tuhan yang bisa kita resapi pada hari ini. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Saatnya kita pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan meletakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita saat ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah pada saat ini, di hari kebangkitan-Mu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu boleh merayakan bersama melalui ibadah saat ini. Engkau telah tuntun dalam kami memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan untuk kami dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, untuk menjadi anak-anak yang senantiasa taat kepada Engkau dan menjadi anak-anak tebusan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita berada di ujung ibadah online pada hari ini. Kita mau akhiri ibadah hari ini dengan memuji nama Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati.